benar-benar dari sisi integritasnya, dari sisi keterwakilan menuju pesta demokrasi ini juga bersih dari pungli-pungli. Integritas itu harus diukur. Ada ukuran-ukuran parameter-parameter. Bukan hanya sekedar mencalonkan diri, dia punya uang, dia punya basis dukungan, terus dia mencalonkan. Bukan hanya sekedar itu. Mau sehat, mau segar, mau jaga imun, minum madu Jenggala Tawon, premium kelas 100% pure honey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam ini saya dapat bahasan yang menarik untuk dialektika dari MDS TV. Ngobrol santai, berlanjut ke obrolan serius. Ketika masuk obrolan serius, langsung terpikir, saya tidak didokumentasikan, saya tidak disebarluaskan. Karena kami sangat yakin apa yang kami obrolkan ini bukan bermanfaat untuk kami saja, tapi bermanfaat untuk banyak orang. Kita kehadiran dua tamu MDS yang sering muncul, tapi lagi-lagi saya jelaskan lagi siapa tamu-tamu kita malam ini. Yang pertama jelas CEO MDS, Ustadz Dasril, Direktur Eksekutif, mohon maaf, saya ralat, Direktur Eksekutif Ustadz Dasril, yang terkadang setiap perbicaraannya tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tapi selalu berusaha memberikan kepada banyak orang pemikiran-pemikirannya agar bisa didiskusikan lebih lanjut. Di sebelahnya Ustadz DT, sahabat banyak orang dari segi bermacam-macam kepentingan, politik, agama, ataupun yang lainnya. Dan ini kalau saya bilang, salah satu pemikir yang tidak sayang dengan ilmu. Mau datangnya mahasiswa, mau datangnya tokoh politik, mau datangnya pejabat, selama saya mengenal beliau memperlakukannya sama. Beliau memperlakukannya dengan pembicaraan dan topik yang sama. Dan hari ini, kalau kemarin-kemarin bicara soal generasi milenial, terus bicara soal partai politik, gerakan-gerakan, ini ada muncul pembicaraan santai tentang calon independen. Calon independen yang benar-benar sudah diatur undang-undang, tapi kita belum mengorek calon independen yang sebenarnya yang bisa berbicara banyak di Palembang. Kalau kita bicara di Palembang saja, itu calon independen yang seperti apa, dan bagaimana kita memberikan konsep-konsep sedikit kepada kawan-kawan tentang calon independen. Saya ke Ustadz Dasril dulu. Ustadz, ya, calon independen sudah pernah terjadi di pemilu kemarin, pemilu kada kemarin, ya, untuk wali kota Palembang. Ternyata, mohon maaf kalau saya menyebutnya gagal. Tolong Ustadz soroti sedikit, kira-kira calon independen, kenapa hal itu masih bisa terjadi kegagalan? Atau kira-kira dari perbandingan-perbandingan lain kita bisa menemukan calon independen menurut Ustadz yang bisa berjuang lebih untuk masyarakat. Silakan Mas. Oke. Jadi sebenarnya kita sebagai masyarakat Kota Palembang itu sangat berharap calon yang dimunculkan sebagai calon independen itu harusnya menjadi antitesis dari calon-calon yang dikeluarkan partai. Tapi kalau lenggok, gaya, dan semuanya sama dengan calon-calon yang ada, tidak ada bedanya, artinya tentu ini akan menjadi bias tujuan dari calon independen itu sendiri. Makanya beberapa teman-teman mengusung sebenarnya calon independen itu yang benar-benar harus menggambarkan suasana kebatinan sebenarnya masyarakat itu. Menggambarkan suasana kebatinan. Karena kita tahu calon-calon yang diusung oleh partai politik, kita bukan mengatakan bahwa dia tidak cukup bagus atau kompeten, tetapi ini sudah bias di masyarakat. Dan kita ingin mencari calon yang alternatif. Salah satunya ya calon independen itu. Nah, di calon independen ini kita menawarkan konsep atau mereka harus memiliki integritas. Nah, integritas ini harus diukur. Ada ukuran-ukuran parameter-parameternya.
bukan hanya sekedar mencalonkan diri, you punya uang, you punya basis dukungan, lu terus you mencalonkan. Bukan hanya sekedar itu. Nanti dulu Ustaz, apa calon dari partai politik tidak punya integritas? Kita katakan tentu secara jujur. Iya. Mereka selama ini yang saya pernah mencalonkan diri sebagai salah satu wakil bupati yang saya. Ya. Dan apa yang terjadi? Tentu selalu ada cost dari politik itu. Tentu ada cost. Kita tidak menampik bahwa ada cost. Tetapi kalau kita berbicara tentang calon pemimpin atau pemimpin yang saya pahamin di agama saya Islam, itu orang yang benar-benar dari sisi integritasnya, dari sisi ketawaduannya, dari sisi kepemahamannya, kenapa dia memimpin, dia paham. Dan itu bukan dia yang mencalonkan dirinya, tetapi itu adalah umat masyarakat yang mendudukkannya. Nah, kita ingin sebenarnya tidak terlalu sempurna seperti itu, tetapi ada step-step yang mengarah ke sini. Kan seperti itu. Jadi saya garis bawahi, Ustaz mengatakan sepertinya calon independen yang saat ini masih sama dengan calon yang berdasarkan dari politik. Ya. Berarti perbedaannya tadi kata Ustaz, kita bercoba mencari tahapan agar calon independen ini sedikit berubah. Dari segi tahapannya untuk kepercayaan dari masyarakat. Nah, saya langsung ke Ustaz DT. Ustaz DT, dari yang dikatakan Ustaz Asri, apa konsep calon dari partai politik yang membuat bisa memunculkan kekuatan calon independen? Apa masyarakat juga sudah tidak terlalu percaya dengan partai politik? Atau memang masyarakat ini saat ini perlu berharap banyak dari calon independen? Gimana Ustaz? Ya, jadi begini. Kita ini memang dari beberapa hari di rumah saya kemarin kita ada diskusi, kita ingin membentuk Palembang bersih, membentuk tim 9, kemudian kerjanya bagaimana membuat Palembang bersih ini bukan artinya bersih dari sampah, dari kotoran dan sebagainya, tapi bersih semua dari pungli-pungli yang ada, dan ketika menuju pesta demokrasi ini juga bersih dari pungli-pungli, dari biaya-biaya yang sangat besar ya kan. Nah, bermula dari situ ini bisa kita lakukan dengan calon independen pada saat pesta demokrasi 2024 nanti Kota Palembang. Kita mulai mendoktrin ke masyarakat, kita ajak masyarakat bicara, kita kampanyekan bahwa memilih pemimpin yang dengan kos biaya yang ringan ini bisa menyebabkan pemimpin yang jujur, pemimpin yang tidak korupsi insya Allah. Namun berbalik dengan pemimpin yang berhasil menduduki tonggak kepemimpinan ini dengan kos yang besar, maka sudah kita lihat mereka lebih cenderung kepada mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Tentunya memimpin dengan sungguh-sungguh serius dan tidak terpancing untuk mengembalikan biaya yang ada. Makanya kemarin malam juga disampaikan oleh rekan kita bahwa kita mencari orang yang berkomitmen bahwa ketika saya memimpin, saya akan benar-benar bersih. Orang yang mau ikut dalam kabinet saya, punya kepala dinas, semua siap menerima gaji saya. Tidak ada komitmen fee terhadap proyek, terhadap ini, tidak ada. Kontraktor pun kalau mereka mau bekerja silakan. Ini misalnya pekerjaan jalan, ini coran harus 20 cm tebalnya, kerjakan dengan 20 cm. Jika perlu 21 cm, jangan dibuat 17, 18, bahkan 15 cm-nya. Nah, karena apa? Tidak ada setoran ke kepala daerah. Tapi kalau ada setoran ke kepala daerah, maka semua pekerjaan pasti akan ada kecurangan. Mau sehat, mau segar, mau jaga imun. Minum Madu Jenggala Tawon, premium kelas 100% pure honey. Oke, saya sebagai guru, saya selalu diajarkan belajarlah dari orang-orang yang berpengalaman. Ustaz Dasril tadi sudah mengatakan beliau berpengalaman, pernah menyalonkan diri jadi calon wakil bupati di Banyu Asin.
Dan ini perlu kita perlu sangat belajar dari beliau, karena beliau akan bicara kalau kemarin melalui partai, sekarang beliau ingin mengajak untuk membuat calon independen yang integritasnya teruji. Mengujinya seperti apa, Ustaz? Jadi gini, Mas Rob, ini sebenarnya bukan kita membuat, tetapi kita mengkampanyekan, mengajak masyarakat, mengajak rakyat kita. Masih firm nggak kita dengan kondisi ini? Ini kita tawarkan, kita menawarkan kepada masyarakat bahwa yuk ada harapan, asa itu ada. Salah satunya yang kita lihat peluangnya yang sangat besar itu. Kalau kita bicara dari sisi bias, dari sisi kepentingan, calon yang independen ini lebih sedikit mudaratnya kalau kita lihat. Lebih sedikit. Apalagi kalau calon ini muncul dari masyarakat sendiri. Nah, sehingga yang selama ini sebenarnya kita tidak usah mengambil terlalu jauh sebenarnya riwayat-riwayat. Kita contohkan aja ketika aksi 212 kemarin. Ya, ketika aksi 212, bagaimana sebenarnya para ulama, tokoh-tokoh umat, ya, aktivis-aktivis yang rela dengan semangat ingin melakukan perubahan, mereka berbiaya sendiri. Dan saya ikut di dalam peristiwa itu, dan kita membiayakan diri kita sendiri, dan masyarakat itu dengan tumpah ruah memberikan makanan, apapun dia bawa, tempat bersih, dan itu kita sudah punya exercise di tingkat nasional. Kenapa kita tidak mulai di sini seperti Mas Rono, memulai dengan kampanye ini, mulai dengan mengajak ini, seperti Ustadz DT, memulai dengan kampanye ini, dan teman-teman aktivis yang lain, para ulama, tokoh masyarakat, cendekiawan, semuanya ayo. Kalau memang kita sudah tidak firm dengan kondisi ini, Ustadz yakin semangat itu bisa kita bawa ke sangat yakin, sangat yakin. Kenapa? Karena Allah katakan, untuk hasil itu bukan kita, tapi Allah yang berikan itu. Jadi jangan pernah berprasangka bahwa apa yang kita lakukan ini karena kita, sombong kita. Tetapi kita menjalani proses-proses ini. Bagaimana Rasulullah ketika menghadapi kafir Quraisy dengan 300 pasukan melawan ribuan, 1.000 lebih pasukan kafir, bisa memenangkan. Kenapa? Karena Allah beri keberkahan. Jadi banyak belum tentu menang. benar. Tapi kalau kita mau menjalani proses ini, mengkampanyekan, sabar kita dalam menghadapi. Barangkali akan banyak tantangan, itulah sabarnya kita nanti. Jadi jangan lelah kita untuk mengucapkan itu. Mengkampanyekan kebaikan ini, mengajak ini, bahwa ini loh alternatifnya. Salah satu alternatif. Dan itu difasilitasi oleh aturan yang ada. Kenapa tidak? Mau sehat, mau segar, mau jaga imun, minum Madu Jenggala Tawon, premium kelas 100% pure honey.